Untuk pertama kalinya, kesabaran Kansa benar-benar mencapai ujungnya. Selama ini ia memilih bungkam. Ia menahan amarah dan menyimpan sebuah rahasia besar demi melindungi seseorang. Namun ketika Emran kembali bertindak gegabah dan berusaha mengendalikan hidupnya dengan cara keliru, Kansa sadar ia tak bisa lagi terus diam. Emran yang dikuasai emosi nekat membawa Kansa secara paksa, mengira itu satu-satunya cara agar hubungan mereka tetap bertahan. Tetapi justru dari situlah segalanya berubah. Dalam tekanan dan rasa takut, Kansa memutuskan berhenti membela orang yang sebenarnya tak pantas dibela. Dengan suara bergetar namun tegas, ia akhirnya mengungkapkan fakta yang selama ini ia pendam. Ia bukan penabrak Aryani. Dalam kecelakaan itu adalah Monica. Kansa selama ini diam karena berada di bawah ancaman dan permainan situasi. Monica yang panik setelah insiden tersebut memutarbalikkan kenyataan dan membiarkan Kansa memikul kesalahan. Darto mengetahui sebagian kebenaran tetapi memilih tutup mulut demi kepentingannya sendiri. Pengakuan itu membuat Emran terpaku. Semua kebencian yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Dendamnya terhadap Kansa ternyata berdiri di atas cerita yang salah. Perempuan yang berkali-kali ia sakiti justru tidak bersalah. Tubuh Emran bergetar. Ia teringat setiap kata kasar, setiap rencana balas dendam, dan setiap air mata Kansa. Semua ia lakukan karena yakin hidupnya hancur akibat Kansa. Kini ia tahu keyakinan itu keliru. Di saat yang sama, Fatan yang terus menelusuri jejak Kansa akhirnya menemukan petunjuk dan datang tepat waktu. Kehadirannya mencegah keadaan memburuk lebih jauh. Kansa berhasil dibawa pergi sebelum situasi melewati batas yang tak bisa diperbaiki. Di hadapan Fatan, Kansa kembali menegaskan pengakuannya. Ia siap menghadapi proses hukum dan membuka semuanya asalkan kebohongan itu dihentikan. Nama Monica kini disebut tanpa ragu. Bukan lagi Kansa yang berada di posisi terpojok, melainkan Monica yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Emran terduduk lemah. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa selama ini ia bukanlah pihak yang paling tersakiti, melainkan orang yang telah menyakiti yang tidak bersalah. Penyesalan kali ini terasa jauh lebih dalam. Karena yang ia hadapi bukan sekadar kehilangan Kansa, tetapi juga kenyataan pahit bahwa seluruh penderitaan itu berawal dari kebohongan yang ia telan mentah-mentah tanpa pernah mencari kebenaran.